Malamnya Boyka pergi ke bar dan mabuk, tapi malah ditabrak oleh seorang gangster. Gangster itu tidak hanya tidak meminta maaf, tetapi bahkan berbicara dengan nada kasar. Gangster mencoba memukul Boyka tetapi meleset, dan Boyka membalasnya dengan memukulkan kepala gangster itu ke meja. Lalu menendangnya, melihat bosnya telah dipukuli. Secara brutal, para gangster lainnya dengan cepat bangkit. Tapi Boyka meraih lehernya dan membantingnya ke tanah, lalu menghindari serangan gangster satu demi satu. Seorang gangster mengambil meja, tetapi Boyka langsung menendangnya sampai terjatuh. Salah satu gangster mundur ketakutan. Boyka mendatangi gangster itu dan berkata, Hit me. Come on, hit me. Again. Yeah, again. Pada hari kedua, insiden aneh terjadi lagi. Seorang siswa sedang memetik apel, tetapi tiba-tiba, pria di belakangnya melempar rantai, langsung melilit leher pihak siswa itu, dan kemudian menyeretnya dengan keras. Sampai siswa itu mati di tempat, dan ternyata pembunuh istrinya yang sebenarnya masih buron. Dari perkataan Miyamoto, Boyka tahu bahwa ini adalah taktik pembunuhan yang sangat langka yang saat ini beredar di Myanmar dan digunakan geng naga hitam. Tetapi geng naga hitam sangat kuat, dan tidak mudah dikalahkan. Tetapi saat ini, Boyka telah terbawa oleh kebencian, lalu meminta peta-peta Miyamoto. Boyka akan memulai balas dendam. Pertama datang ke pasar lokal, beli beberapa bahan untuk membuat senjata tersembunyi. Saya melihat bahwa dia meruncingkan batang besi menjadi bentuk yang tajam, mengeluarkan racun di tubuh ikan buntal, menambahkan sebotol racun rumput putih, dan kemudian memoleskannya pada senjatanya, dan senjata pembunuh selesai. Boyka datang ke bar minuman keras dan bertanya kepada seorang pengedar narkoba tentang geng naga hitam, tetapi ketika dia menyebutkan nama bosnya, pengedar narkoba ini segera memalingkan wajahnya dan langsung memanggil orang-orang untuk mengelilingi Boyka. Ternyata pengedar narkoba itu adalah adik dari geng naga hitam. Boyka mengeluarkan senjata tersembunyi itu, dan pertempuran pun dimulai. Mencekik leher pengedar narkoba dan bertanya kepadanya tentang posisi spesifiknya, Boyka melepaskannya, tetapi pihak lain masih ingin menyerang Boyka. Dengan gerakan yang sangat cepat, dia berhasil membunuh pengedar narkoba itu, tetapi begitu dia kembali ke hotel untuk beristirahat, sekelompok petugas polisi bersenjata bergegas ke kamar. Mendengar gerakan itu, Boyka menendang pintu hingga terbuka. Dia dengan mudah menjatuhkan seorang polisi, tetapi di belakangnya seorang polisi mengarahkan pistol ke kepalanya. Boyka berpura-pura menyerah dan begitu berbalik dia menyerang polisinya. Seorang petugas polisi berbelok di tikungan dan melihat Boyka. Petugas polisi di belakangnya menembak dengan liar. Boyka berhasil lolos dari tembakan, kemudian berturut-turut membunuh petugas polisi di lorong. Tetapi karena tidak tahu arah dia ditangkap lagi, kepala polisi tidak bertanya benar atau salah, dan langsung memerintahkan bawahannya untuk menghukum Boyka dengan berat. Setelah tersengat listrik, Boyka pingsan lalu dibawa ke ruang rahasia, tetapi ketika keduanya ingin pergi, Boyka di belakangnya menghilang begitu saja, dan ternyata dia berpura-pura tidak sadarkan diri. Setelah mengalahkan keduanya, Boyka menyamar sebagai petugas polisi, dengan mudah menyusup ke kantor kepala. Mengambil belati dan memegangnya di leher lawan, melihat bahwa orang ini luar biasa galak, jadi dia memberitahu Boyka tentang lokasi geng naga hitam, dan setelah mengetahui tentang base camp geng naga hitam, Boyka mengemasi barang-barangnya.